Kota Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dengan tingkat populasinya yang tinggi. Nyatanya, tak hanya menyimpan pesona wisata alam dan kuliner yang selama ini kita dengar. Di video kali ini, kita akan bahas 5 bangunan bersejarah di Bandung. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Berikut fakta unik tentang bangunan bersejarah yang berada di Kota Bandung yang telah dirangkum oleh JMN Channel dari berbagai sumber. Yang pertama, Gedung Sate. Gedung ini mulai dibangun tahun 1920 dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Gedung Sate berfungsi sebagai gedung pusat pemerintahan Jawa Barat. Gedung Sate pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut sebagai Government Bed Regiment atau disingkat GB. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catherine Kops yang merupakan putri sulung wali kota Bandung. Gedung Sate awalnya diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerja Umum. Bahkan sempat menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan karena perkembangannya. Sehingga digunakan oleh Jawata Pekerjaan Umum. Pada 3 Desember 1945, terjadi peristiwa yang memakan korban 7 pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Demi mengenang jasa ke-7 pemuda tersebut, maka didirikan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum, pada tanggal 3 Desember 1970, tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate. 2. Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang dibangun pada masa penjajahan Belanda antara tahun 1910 hingga 1915. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur romantisisme dan digunakan sebagai tempat tinggal para perwira Belanda. Selanjutnya, bangunan ini digunakan markas untuk bersembunyi dari pihak Jepang saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Bangunan ini kemudian diambil oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas Divisi Siliwangi atau Akademi Militer Bandung setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Pada 23 Mei 1966, bangunan ini beralih fungsi menjadi museum dan diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aji. Tahun 1979, bangunan ini direhabilitasi dan menjadi bangunan bertingkat 2. Penggunaannya diresmikan pada tanggal 10 November 1980 oleh Pangdam Siliwangi ke-15, Maijen Yoga Sugama, dan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Soeharto. Museum ini berisi koleksi peralatan perang yang digunakan oleh pasukan Kodam Siliwangi dari senjata tradisional Sunda hingga senjata modern. Kemudian peralatan perang di zaman perang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kemudian lukisan yang menggambarkan Romusa atau kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, koleksi fotografi peristiwa Bandung Lautan Api dan peristiwa peracunan tanggal 17 Februari 1949. Dan yang terakhir, koleksi bedog atau busana yang digunakan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, Monumen Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api dibangun untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa ini berawal dari ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia atau TRI yang sekarang menjadi TNI meninggalkan kota Bandung. Selain itu, mereka juga menginginkan agar semua warga Bandung di luar TNI dan BKR menyerahkan senjata.
Warga Bandung menganggap hal ini sebagai tindakan menyerah tanpa syarat. Aha Nasution, Komandan Divisi 3 Siliwangi, mengobarkan semangat pejuang dengan membumi hanguskan Bandung Selatan. Seluruh warga Bandung Selatan pun ikut membakar wilayah mereka dengan berbondong-bondong meninggalkan Bandung. Proses pembakaran ini disertai dengan pertempuran yang cukup dahsyat, terutama di daerah Dayakolot. Pada peristiwa ini, 2 pejuang tewas saat meledakkan gedung amunisi, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Nama keduanya dijadikan sebagai nama jalan di sekitar Tegalega, Bandung. Yang keempat, Gedung Merdeka. Gedung Merdeka berada di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kota Bandung. Gedung ini dulunya adalah sebuah toko yang dimiliki warga keturunan Tionghoa. Toko tersebut dijadikan tempat berkumpul orang-orang Belanda di Bandung yang menjadi anggota Sociëteit Concordia pada tahun 1879. Toko ini pun dibeli dan diperluas bangunannya pada tahun 1895. Bangunan ini direnovasi secara besar-besaran pada tahun 1921 oleh arsitek Van Galen Les dan C.V. Wolf Schouwmeter dengan menggunakan gaya Art Deco. Pada masanya, gedung ini menjadi gedung pertemuan super kluba yang paling mewah, lengkap, eksklusif, dan modern, serta dapat menampung hingga 1.200 tamu. Gedung baru dibangun pada tahun 1940 di sisi timur bangunan lama oleh arsitek insinyur A.V. Alberts. Gedung ini berubah nama menjadi Gedung Merdeka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 April 1955. Penamaan gedung ini dimotivasi oleh semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Asia Afrika yang masih terjajah. Yang kelima, Museum Asia Afrika di Bandung tidak terlepas dari gagasan Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau menyatakan gagasan tersebut karena terilhami oleh keinginan untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika 1955 yang merupakan tonggak terbesar keberhasilan politik luar negeri Indonesia. Panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pun mewujudkan gagasan tersebut. Ketua Harian Panitia Peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika, Jov F., Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Pajajaran bekerja sama mewujudkan pendirian museum tersebut. PT Dakenta merupakan pihak yang berkait dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis pendirian museum. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980. Itulah beberapa fakta unik tentang bangunan bersejarah yang berada di Kota Bandung yang telah dirangkum oleh JMN Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.